di sekolahnya yang baru ini dia kena bully. Terus dia pulang, mama jangan marah ya, jangan marah gitu. Kenapa? Tadi aku mau teman, saya kaget kan. Ininya bisa 7-7-nya mati at the same time. Jadi tidak terkoneksi bisnis satu sama lain? Tidak. Atau? Anak saya 2 Pak, dua-duanya berkebutuhan yang khusus, yang satu jantungnya kebuka. Semenjak itunya, Bapak itu membuat saya lebih kuat. Melihat bahwa jangan lihat terus ke atas, lu lihat yang di bawah tuh lebih banyak yang susah. Halo pemirsa, hari ini sahabat saya yang akan berbagi dari hati ke hati adalah seorang presenter senior di tanah air bersama sang istri, seorang perempuan cantik nan anggun yang setia mendampinginya hampir 30 tahun. Meski selalu dikenal sebagai pasangan bahagia, namun biduk rumah tangga mereka tak luput dari tantangan dan penuh perjuangan. Bahkan cinta mereka tak pernah goyah ketika ditempa berbagai cobaan. Dan kali ini kita akan berbagi cerita dari hati ke hati bersama Ferdy Hassan dan Safina. Hai pemirsa, dari hati ke hati hadir di hadapan Anda bersama dengan saya Anya Duinov. Dan pada kesempatan hari ini saya merasa senang sekali karena tamu saya adalah pasangan yang menjadi idola saya dan mengejutkan karena saya baru tahu loh ternyata perjalanan cinta mereka itu sudah puluhan tahun, bahkan hampir seumuran saya, berharapnya sih ya. Tapi yang pasti beliau ini adalah senior saya, pembimbing saya di karir saya sebagai presenter. Dan langsung saja Mas Ferdy Hassan, Mbak Safina. Halo Anya. It's an honor to be here. Oh, it's Thank my you. honor. Aduh, ini kehormatan banget. Sekedar informasi pembuka saja ya. Pertama kali saya MC off air itu tahun 2002 atau 2003 dan Mas Ferdy adalah MC pendamping saya. Oh wow. Waktu itu acaranya Pak Emil Salim Iya. di Jakarta dan saya nervous banget dan Mas Ferdy dengan Juga nervous. membimbing, bener-bener luar biasa loh. Kan dulu Alhamdulillah. terkenal ya katanya kalau senior itu tuh, hati-hati deh nge-MC sama senior itu nanti dimakan di panggung, gak dapat kesempatan berbicara. Tidak berlaku untuk Ferdy Hassan. Luar biasa sekali, kekaguman yang luar biasa. Tapi kekagumannya tidak hanya di atas panggung, dalam mengarungi rumah tangga juga, aduh luar biasa sekali. Saya tuh terkejut ya pemirsa ya pada saat diberitahu kalau usia pernikahannya sudah menginjak 30 tahun. Terus saya mikir 30 tahun. Emang umurnya mereka berapa sih? Nah itulah kita ini betul tahun ini November ini Insya Allah 30 tahun ya. Kita nikahnya memang muda. Umur berapa sih waktu married? Saya waktu nikah itu umur 21, Vina 20. Wow. 20 dan 21 tahun. Yes. Apa yang ada di benaknya pada saat itu? Jadi waktu itu sebenarnya saya kan pulang kuliah gitu kan, terus udah gitu selesai, terus udah gitu mulai kerja, terus akhirnya ngobrol sama Vin gimana kalau kita melangkah ke yang lebih serius. Tadinya mau tunangan sampai akhirnya keluarga rembukan. Langsung nikah aja deh gitu. Ya udah kita lihat-lihatan gitu. Oke lah kalau gitu kita nikah aja deh, bismillah gitu. Dengan segala keminiman ya, maksudnya kita niatnya baik, terus udah gitu keminiman dalam arti secara finance, secara keuangan, secara mental, kesiapan. Jadi ya kita benar-benar mulai semuanya tuh benar-benar dari nol. Jadi pada saat menikah belum tuh menjadi seorang Ferdy Hassan, penyiar radio terkenal, presenter, MC, itu belum sama sekali? Baru banget dimulai Baru banget. waktu itu. Jadi makanya berani pas bilang nikah, gue udah kerja tapi kerja di radio waktu itu ya, baru mulai. Terus udah gitu di TV juga baru mulai acara, ya punya acara mingguan gitu. Oh udah confidence dong. Udah, tapi ya kan kalau baru mulai beda ya Nya ya gitu. Hanya tahu lah gitu ya, kayak di radio tuh berpenghasilan berapa dan dibuka atuh seperti apa sih orang tuh kalau melihat kan artis itu mah berentet gitu saldonya nolnya banyak kalau gitu. itu artis sekarang. Kalau artis dulu jangan mah dibedain sama artis. beda. Iya. Dulu tuh jadi waktu
kan kita nikah 94. Vina jadi masih kuliah, selesai kita nikah. Vina masih lanjutin kuliah lagi. Terus udah gitu mulai nih, saya baru mulai banget di radio, belum diterima 100% ya. Oh jadi masih apa? Masih kan Fase kan kita kan percobaan. ada stagingnya ya, dari berbagai macam ini sampai akhirnya diterima psikotes dan lain sebagainya. Ada training 3 bulan nonstop selama 3 bulan tiap hari. Setelah 3 bulan lewat, tersaring misalnya 4-5 penyiar, kita masih diterima tapi belum kontrak untuk 2 bulan motong lagu aja. Nah baru terima yang gaji potong lagu nih. Oh, Ya terus tahun 94 berapaan tuh? itu kan Ya. 2 jam, tak selalu dapatnya malam banget, jam 12 sampai jam 2 pagi atau pagi banget antara jam 4 sampai jam 6 pagi. Itu siapa yang denger? Nah, Nah, kan untuk itu potong makan lagu ditanya aja. wajar. Sebulan waktu itu dapatnya di radio itu kurang lebih nggak nyampe 100-nya. Beneran. Nggak nyampe 100.000. Terus udah gitu bawain acara TV zaman itu ya, seminggu sekali 2,5 juta ya. Oke, dan berani menikahi? Berani menikahi tapi ya mungkin value-nya zaman itu kayak sekarang mungkin 15-20 juta lah. Oke. Mungkin ya, oke, mungkin ya. oke, 10 oke, atau oke. 10 atau 15 juta. Berani menikahi, mulai segala sesuatu dari nol. Vina kuliah, kita struggling, kita fight bareng lah dari awal gitu ya. Tapi ini yang menarik nih, Mas Ferdi, aku ke Mbak Vina ya. Ya. Karena di umur 20 tahun itu biasanya kan perempuan lagi mulai mencari dan membentuk identitas dia sebagai perempuan seutuhnya. Melepas dari bayangan orang tua, apalagi sudah menjajaki dan masih menjajaki bangku kuliah. Tapi sudah memutuskan untuk menyerahkan hidupnya di tanggung jawab seorang pria. Apa yang dirasakan pada saat itu kan bukannya biasanya perempuan tuh lagi mulai, apalagi perempuan zaman sekarang. Ini lagi mulai, ini gue lah gitu kan. Terus tiba-tiba sekarang saya sudah harus menjajaki bersama suami dan dalam bahtera rumah tangga dalam pernikahan kan beda banget. Kalau aku lihat sih mungkin apa yang aku lewatin sama Ferdi memang udah jadi jalannya aja gitu. Tidak pernah terpikir dulu bahwa aku bakal mau menikah muda atau bercita-cita nikah muda tuh nggak ada di pikiran sama sekali. Jadi dalam perjalanannya waktu itu kita pacaran ya Fer ya. Dan akhirnya memutuskan yang tadi ya itu seperti Ferry bilang mau tuker cincin, nggak taunya kedua keluarga support kita untuk menikah. Dan ya udah terjadilah pernikahan waktu itu jadinya cepet gitu ya. Alhamdulillah sampai sekarang juga masih berjalan. Saya rasa itu juga karena banyaknya support yang luar biasa dari kedua keluarga kita menurut aku gitu. Jadi keluarga kami nggak cuman waktu itu mengusulkan kita untuk pernikahan, tapi mereka juga full support buat aku dan Ferdi dari segala hal ya gitu. Jadi waktu itu apalagi di awal pernikahan terus terang memang aku sama Ferdi banyak lah struggle ya, kita namanya juga masih sangat muda gitu. Tapi dengan adanya support sistem yang kuat gitu dari keluarga aku, dari keluarganya Ferdi yang sangat apa ya mendukung banget gitu ya. Jadi mereka menurut aku salah satu yang terbesar dalam pencapaian pernikahan kita selama inilah gitu. Walaupun dengan pas-pasan ya, waktu itu saya ambil tanggung jawab gitu. Kuliah Vina saya coba bayar. Wow. Iya, dengan seadanya ya. Kuliah saya yang bayar sampai selesai. Karena tanggung jawab saya gitu. Ya kita hidup seadanya lah gitu. Terus udah gitu kalau ditanya Vina tanggung jawab sebagai istri di awal pernikahan, umur 21, 20 gitu gimana ya. Pokoknya kita gitu kerasanya gini ya, simpelnya gini. Ini kita kayak pacaran tapi legal. Jadi mau pulang jam berapun ke rumah mertua aman. Gitu. Gak perlu pakai izin-izin Gak lagi perlu kalau pakai izin keluar gitu. rumah gitu ya. Ngumpet gitu gak perlu. Bukan problem ya, sebenarnya ini berkah, tapi ini menjadi eye opener buat kita adalah semua orang nyangkain kita Vina tuh kecelakaan ya, hamil ya gitu. Semuanya pasti begitu karena mikirnya umur 21, 20 semua mikirnya begitu. Tapi anak pertama kita itu ikut hari ini cuman gak kelihatan. Itu lahir memang 2 tahun kemudian. Lahir 2 tahun kemudian, lahir 2 tahun kemudian, terus udah gitu sekarang usianya 27. Jadi memang waktu kita mendapat kabar Vina bilang ke saya hamil itu eye opener dan kita bener-bener kita harus gimana nih?
Karena jadi ibaratnya Jadi stage nggak itu berencana abis merit langsung hamil Nggak deh gitu kepikiran. ya. Nggak kepikiran ke situ. jadi kita bener-bener wah ini kita gimana. Terus udah gitu ya namanya rezeki itu ya Nya ya. Mm-mm. Awalnya saya sama Vina bingung. Vina bahkan sempat ngobrol sama ayah saya ini gimana katanya. Saya kan udah nikah segala macem. Terus udah gitu kebetulan waktu itu lagi programnya di stopnya. Jadi nggak ada program TV. Jadi kerja hanya di radio. Oh my God. Terus udah gitu satu hari saya antar Vina bilang Fer nih gimana pokoknya kamu masuk dulu. Dia ujian nih di kampus. Kamu masuk dulu. Kita coba cari jalan keluar habis ini kita ngobrol gimana untuk ngebiayain anak kita ke depan. Karena untuk melahirkan segala kan perlu biaya kan. Saya lagi di mobil tuh Nya. Terus udah gitu saya lagi bengong kira-kira udah nunggu 1,5 jaman lah Vina lagi di kelas. Tiba-tiba saya dapat telepon dari salah satu stasiun TV. Saya casting 6 bulan yang lalu. Dengan begitu banyak nama besar saya yang diterima ya. Pas Vina balik dari ujian saya bilang Vin insya Allah kita jadi nih punya anak. Itulah kurang lebih. Jadi ya dari situ mengalir aja terus. Ya kalau ini ada jalannya, ini ada cobaannya, ini ada jalannya begitu teruslah kehidupannya. Oke, saya penasaran deh, Mbak Vina, Mas Ferdi itu memang seluwes ini nggak sih ngobrolnya dari dulu? Karena kabar burung yang beredar, Mas Ferdi ini orangnya introvert ternyata, cukup pendiam aslinya. Tapi kalau kita lihat dari tadi kan smooth dan mungkin orang dengernya kayak salah data deh, hanya salah data gitu. Nah, Mbak Vina nih yang mengikuti perjalanan hidup Mas Ferdi cukup lama, aslinya tuh memang selancar ini dari dulu ngomongnya. Tergantung jadi dia. Sebenarnya dibilang introvert tergantung Situasi lingkungannya dan situasinya. Jadi sebenarnya Ferdi itu kalau di lingkungan baru atau dia belum terlalu dekat atau apa, memang orangnya agak menjaga, agak tertutup gitu ya. Tapi biasanya kalau udah nyaman, apalagi dengan teman-teman dekat, dengan keluarga, justru Ferdi ini terkenal banget tukang ngelawak. Dia tuh lucu banget gitu. Jadi even sampai mama papaku gitu, kalau nggak ada Ferdi mana sih? Ini kayaknya sepi nih rumah apa dicariinnya Ferdi karena Ferdi tuh senang banget membuat suasana jadi inilah perlu pemanasan ya, jadi baru perlu ntar pemanasan baru. bluesnya gitu. Tapi itukah yang membuat Mbak Vina jatuh hati terhadap Mas Ferdi dulu? Kenal dari zaman SMA Dulu kan ya? kenapa? SMA. Jadi kita kenal sama-sama satu SMA waktu itu di SMA 70 kebetulan aku adik kelasnya Ferdi. Jadi kalau ditanya pertamanya nggak sengaja waktu itu Ferdi nelpon nih Fer ya. Pengen kenalan gitu-gitu terus ketemu. Boleh juga nih kakak kelas ternyata. Ya dari situ mengalir aja lah berjalan. Sampai akhirnya yaitu menikah muda. Ngeri nggak sih? Kan Mas Ferdi kan sampai detik ini aja masih dikenal sebagai salah satu presenter terganteng di Indonesia ya. Alhamdulillah. Bertemu dengan banyak kalangan, apalagi usianya masih usia jaya-jayanya kan dari tahun umur 20-an sampai ini. Pasti kan godaan-godaan itu banyak sekali Mbak Vina. Godaannya ada pasti. Tapi mungkin stages yang itu udah lewat kali ya banyak ya. Jadi apa ya, sekarang lebih ya maksudnya saling menjaga aja. Tapi kan kita udah tahu maksudnya kalau kita mau macem-macem lo udah ready nih sama efek ininya. Udah siap nggak untuk menerima konsekuensinya gitu ya. Terus kita udah bisa lihat banyak contoh, banyak apa ya mungkin lebih dari situnya. Jadi kita lebih tenang lah gitu. Karena kalau kita sibuk mikirin wah ini begini ntar gimana, coba kitanya sendiri yang stres ya kan. Karena kalau dipikir-pikir gitu, ya nggak usah cakep, nggak usah ini. Kalau emang dasar mau bandel sih bandel aja gitu ya. Ya itu kata kuncinya. Jadi jangan langsung takut karena kembali lagi ke karakter orangnya dan bagaimana kepercayaan yang ditimbulkan dan komitmen yang dimiliki dalam hubungan itu sendiri ya. Tapi kalau jangan-jangan ini kan kita selalu berpikirnya karena Mas Ferdi yang tampil depan kamera kan, depan kaca. Tapi kalau misalnya Mas Ferdi terhadap Mbak Vina ini kece banget loh. Parah loh kecenya. Nah itu dia. Jadi mungkin ini juga yang akhirnya saya memutuskan dan berani memutuskan nikah sama Vina gitu ya. Saya ngelihat Vina tuh beda dari teman-teman perempuan yang dulu mungkin ya pernah jalan ataupun pernah deket sama saya gitu. Dia itu orangnya punya prinsip sama bisa dipegang orangnya. Orangnya bisa dipegang, punya prinsip dan itu yang membuat saya bisa kasih kepercayaan ke Vina dan akhirnya mungkin kalau di pernikahan itu pasti kan
dua sifat, dua kepribadian yang beda jadi satu, banyak juga yang nggak cocok gitu kan. Nah, gimana caranya untuk supaya balance ya, kita harus menyesuaikan dan juga mungkin ada salah satu yang adjust gitu kan. Nah itu yang mungkin akhirnya membuat saya ngerasa nyaman sama Vina karena Vina bisa memberi masukan yang kadang-kadang nggak terpikir oleh saya. Begitu juga sebaliknya, saat Vina butuh masukan dari saya, dia juga ngerasa bahwa ini masukan yang dari kamu nih saya nggak kepikiran gitu. Jadi kayaknya kita saling isi gitu ya. Lu beda ya ngobrol sama pasangan yang udah puluhan tahun bersama ya. Adem gitu loh langsung rasanya gitu. Bener-bener contoh dong, contoh apa yang akhirnya masih membuat terkesima. Ih benar pasangan saya milih Mbak Vina is the best. Atau ini nih powernya Ferdy yang bikin jadi pasangan ini makin klop. Jadi saya sih ngelihat untuk pernikahan atau relationship, pacaran atau pernikahan itu bisa panjang atau langgang. Sebenarnya kan pasangan kita itu mendapatkan apa yang dia kehendaki, terutama kenyamanan. Jadi ekspektasi terus terpenuhi ekspektasinya. Ekspektasi terpenuhi dan nyaman. Dan nyaman. Nyaman ya dia Kunci. kenyamanan itu kan bisa dari berbagai aspek ya, misalnya dari diajak ngobrol, dari bercandanya nyambung, hobinya sama. Nah hobi, kenyamanan dan lain sebagainya itu sebenarnya dengan berjalannya waktu setelah kita mungkin saling mengenal dan saling tahu itu bisa di-adjust itu tadinya. Emang sebelumnya hobinya beda tapi jadi bisa akhirnya menyesuaikan ketemu di tengah gitu? Ya kayak misalnya kita cari gitu loh ya. Misalnya kayak kita nih sekeluarga gitu ya. Kita bikin dan bukan kita bikin, kita memang akhirnya menemukan bahwa hobi kita adalah traveling nih sama anak-anak segala macam. Itu menjadi agenda rutin yang mungkin ditunggu-tunggu oleh kita semua dan kita excited setiap membuat plan traveling dari mulai milih pesawatnya mau kemana aja. Itu excitement itu dan ini membuat kita excited dan bonding gitu ya. Dalam arti saat kita liburan hanya kita berlima, bercanda juga lebih intens. Pasti kan kalau liburan itu makan pagi, makan siang, makan malam. 85% kita bareng. Iya pastinya ya. Nah, jadi ngobrol lebih banyak dan lain sebagainya. Nah hal-hal semacam itu kalau misalnya masih belum dapat harus kita cari karena at the end of the day ya menurut kita dan saya ngelihat dari banyak pasangan yang ada gitu ya. Setelah nanti anak-anak besar pasti kan mereka punya kehidupan sendiri juga, punya keluarga dan lain sebagainya. Tinggal berduanya. Kalau we don't have same thing atau same interest dan segala macam itu akan juga menjadi masalah di kemudian hari gitu. Makanya saya kadang-kadang coba cari dan juga coba adjust yang sampai akhirnya yaitu kita nemuin traveling itu salah satu yang kita suka. Terus udah gitu misalnya kita seneng makan ya pergi kuliner ini itu small things lah atau nonton gitu. Yang kita cari sampai semuanya merasa nyaman dan suka. Oke, itu jadi kunci untuk Anda semua pemirsa yang mungkin sudah mulai berpikir atau sedang membangun rumah tangga. Setiap keluarga itu harus memiliki satu interest yang sama yang bisa dijalankan bersama. Yes. Itu tuh menjadi satu kunci dari 30 tahun perjalanan rumah tangga Ferdy dan Safina. Saya tuh masih penasaran ada lagi nih, kan sudah terjawab ya, yang mungkin selama ini kalau yang mengingat-ingat tapi tidak pernah mengeluarkan pertanyaan sudah dijawab langsung sama Mas Ferdy dan Mbak Vina bahwa pernikahannya bukan karena MBA walaupun usianya muda, itu sudah ya dapat statementnya langsung tanpa perlu saya tanyakan. Karena memang perbedaan dari usia pernikahan sampai dengan anak pertama lahir ada 2 tahun. Betul. Nah, Farah yang pertama. Farah yang pertama. Lalu berarti waktu Farah lahir Mbak Vina usianya masih 23 tahun. 22. Iya. 22. Saya 22 betul. Itu kan masih Udah muda banget, muda masih banget. kuliah pula. Masih Belum kuliah. selesai. Gimana rasanya? Wah, Membangun rumah rasanya tangga campur di usia aduk macam-macam. Nah itu yang memang paling salah satu fase paling berat untuk aku rasain. Harus dalam tahapan hidup nih. masih penyesuaian, kita secara pernikahan juga masih penyesuaian ya terus terang ya. Terus udah gitu punya anak, ini hal baru lagi. Secara mental juga waktu itu mungkin sebenarnya gue sama Ferdy juga masih belum terlalu ini ya Ferdy kita ya.
Masih belum adjust terlalu, nih ya, banget. gitu ya, belum terlalu siap. Tapi ya itu, alhamdulillah support system dari keluarganya luar biasa. Tapi kuliah juga harus tetap dijalanin. Waktu itu untungnya waktu habis cuti balik, walaupun sempet kaget juga ngeliatin teman-teman juga udah pada kemana gitu kan. Tapi ya itu mertua waktu itu sangat support juga gitu kan. Dia juga, Vin ayo semangat, harus selesai gitu. Dan Ferry juga terus nemenin, Vin harus selesai kuliahnya gitu, paling enggak buat pegangan kamu bener juga gitu ya. Jadi ya semua harus dijalanin. Alhamdulillah juga karena itu mungkin waktu itu sebenarnya saya hamil naik banyak banget. Waktu hamil anak pertama tuh mungkin karena efek stres juga ya mikirin gitu kan. Ini gimana punya anak masih ini, aku naik 40 kilo. Tapi waktu itu dalam waktu nggak sampai 1 tahun turun sendiri tuh semua. Tapi bukan karena stres dalam 1 tahun itu kan, bukan karena baby blues atau apa Baby kan? bluesnya Sempet ada. baby bluesnya itu karena bingung kan, masih bingung nih gimana gitu. Terus Setelah lahir kan saya bilang ya udah cuti aja dulu, cuti 2 tahun kuliah. Oke. Pas mau kuliah lagi juga harus kuliah lagi. Karena kan nggak pernah tahu ya, maksudnya nanti saya nggak ada, ini udah punya anak nih harus dibesarkan kan. Pola pikir yang diterapkan seperti itu ya pandangannya. Oh, oke. Jadi lo harus at least menyelesaikan kuliah, kalau ada apa-apa you take over. Jadi dia kuliah sampai selesai, arsitek gitu kan. Ya udah, jadi di dalam perjuangan untuk menyelesaikan kuliah itu, dan Vina megang anak sendiri ya. No nggak pakai- babysitter, no neni. We cannot afford it. yes, Kan udah ada pekerjaan TV, radio. kan mesti bayar kuliah, Masih bayar gitu, kuliah, masih ini. Tinggal ya. masih di Wah, mertua, kadang Kita- balik ke rumah saya gitu. We cannot afford it. Segitunya tuh Nono. Iya. Yes. Oh, wow. Iya. Tidak terbayangkan ya. Iya. Wow. Lalu kapan menuju kestabilan secara keuangan? Setelah sekian tahun berapa tahun menikah? Jadi itu kan Farah lahir 96 Desember ya. Saya cerita dulu sebelum kestabilan ya. Oke. Jadi Farah lahir Desember tanggal 4, 96. Saya ngumpulin duit waktu itu, kan tadi saya bilang pas-pasan. Saya ngumpulin duit, udah nanya nih ke dokternya. Dok, berapa biayanya? Oh segini, normal. Zaman itu saya ingat banget, zaman itu melahirkan normal tuh di MMC ya. Zaman itu kurang lebih hampir 6 juta. Oke, Ya. 96 ya. 96. Lahirnya sesar. Asik. Aduh, kata. Terus udah gitu harus dioperasi, harus hari ini juga. Oke, operasi lah gitu. Saya mikir bayarnya gimana, berapa ini biayanya? 13 juta. Jadi kan 2 kali lipat ya. 2 kali lipat, aduh ini gimana segala macam. Dari 6 juta, 7 juta itu ya jadi 13 juta. Namanya itu tadi ya, kalau kita niat, kita maksudnya baik. Paginya, Farah lahir tuh tengah malam. Paginya jam 9 pagi saya ditelepon sama agensi, saya dapat iklan. Lunaslah Farah keluar. Dan iklan itu maksudnya harganya juga nggak besar banget. Pas aja nutupin untuk keluar rumah sakit sama untuk ya biaya sebulan punya bayi lah. Saya ambil. Terus udah gitu udah. Terus, Aduh nih sayang saya nggak boleh nyebut brandnya di sini, penasaran loh. Itu iklannya pengen membayangkan Ferdy Hassan di era itu gitu. Ini nyambung semua di gambarnya. Nah, terus udah gitu tadi pertanyaannya adalah apa tadi ya? Financial. Kapan Mulai kestabilan financial itu? stable. Nah, sejak Farah lahir itu masih terus kita ketemu dengan krisis moneter kan. Aduh, Wah itu yang berantakan. namanya harga susu, harga pampers itu kan melejit semua. Masih belum stable. Di tahun 98 saya ditugasin sama radio yang tempat saya kerja untuk pindah ke grup juga. Dan di situ saya udah jadi music director, di sebelumnya asisten music director sama penyiar Muda Morning Show. Mulai tuh nge-MC gitu. Mulai nge-MC. Pertama kali nge-MC yang di radio sebelumnya tuh saya janjinya sama Vina bilang, Vin gue gak akan pernah mau nge-MC, gue gak bisa keluar nih mulut gue. Karena kan saya pemalu. Itu Juga dia. tadi Nah, aku bilang Jadi dia dia harus nggak nyaman bisa dulu. keluar ngomong. Dan waktu itu nge-MC-nya sama Edwin Jody. Ay, Nggak alamak. keluar lah ya suara, udah saya bilang gue gak mau lagi nge-MC seumur hidup. Terus tahun saya lihat teman-teman yang lain beli handphone, beli mobil, gue kayak harus nge-MC. Udah mulai ya, realita membuka mata. Ya. Nah terus udah gitu mulailah nge-MC setelah pindah mulai agak baik. Saya udah punya 97 itu saya diminta pulang oleh salah satu stasiun TV karena saya dapat quiz stripping.
Anya pernah jadi tamu lah zaman itu. Quiz Aduh stripping, nggak boleh nyebut ya. terus udah gitu quiz stripping. Nah disitulah mulai membaik karena dapat acara stripping dan pasti kontrak panjang lah per tahun. Terus udah gitu nggak lama setelah itu saya dapat morning show di TV yang sama. Nah morning show itu juga acara yang lumayan bagus ya, nganterin saya dapat award dan lain sebagainya. Jadi saya pegang 3 acara stripping, nah itu mulai stable. Oh, udah enak dong, udah Betul, stabil. mulai stabil. Itu kurang lebih tahun 99 2000-an lah. Itu udah mulai keluar dari rumah mertua dong, udah Nah, rumah sendiri. Waktu tahun, ini kan di rumah mertua, Farah lahir segala macam, Vina udah mulai bilang, Fer kayaknya udah saatnya kita beli rumah atau gimana gitu. Dan selalu mertua saya itu pengen kita tinggal nggak jauh-jauh. Sampai sekarang akhirnya kita masih tinggal di rumah yang sama. Walaupun kita ada rumah lain di tempat lain, tetap di rumah yang di sekitar mertua. Disuruh beli tanah di sekitar situ, deket lah, cuman walking distance dari sini ke tempat sana lah gitu, ke Segitu deketnya segitu ya. deketnya. Vin, tapi kalau kita beli ini tanah, saya inget tuh harganya, saya sebut gak apa ya? Nggak apa-apa dong. Zaman itu tuh 96 juta tanahnya. Oke. Kurang lebih 170 meter lah. Oke. Vin, kalau beli ini tanah, Habis simpenan nih. tabungannya tinggal 20 juta Vin. Gimana Gitu. pegangannya nih? Dari mana nih kita bangunnya gitu. Ya nggak nyampe setahun itu rumah kebangun. Alhamdulillah. Jadi ya kita bener-bener step by step banget ya. Semuanya bener-bener pelan. Jadi kalau gitu. aku boleh nambahin gitu Iya. tadi, memang dari awal pernikahan kita itu disupport orang tua dua-duanya, tapi financially benar-benar dari awal tuh Ferdi dari nol gitu. Jadi Iya. kita nggak ada support dari kedua orang tua, benar-benar malah dulu kita benar-benar. Nah itu yang justru membuat aku Oke. semakin Ferdi ini sesuatu banget lah gitu, karena jarang bisa nemuin orang masih muda dan bertanggung jawab dan dengan gigihnya dia buat keluarganya gitu ya. Financially dari situ saya bisa melihat bahwa Ferdi beda dengan yang lain. Oke, ini mematahkan cerita yang beredar di kalangan banyak atau secara umum lah ya. Kalau Ferdi sama Vina, aduh mereka mah hidupnya enak dari dulu. Namanya juga katanya orang tuanya tajir melintir, jadi aman. Amin. Beda dengan apa yang kita dengarkan di sini ternyata. Cerita itu betulnya. Jadi memang ayah saya dan juga ayah Vina dulu pengusaha dan cukup berhasil dan sukses gitu. Ayah saya itu salah satu perusahaan pelayaran yang pertama. Tapi ya namanya bisnis ya, mungkin tidak berjalan sebagaimana mestinya, ada kesalahan juga yang dilakukan. Sehingga itu kandas ya. Di saat saya kurang lebih SMP menjelang SMA lah. Jadi sudah dewasa terus merasakan Sudah. perbedaan gaya hidup yang tadinya awalnya sangat kayangan, Iya, sampai zret turun ke betul. bumi banget gitu. Betul. Dulu kita memang luar biasa ya, maksudnya saya sempat merasakan ya itulah ya. Living on a jet plane lah gitu ya. Tapi ya terus udah gitu merasakan banget pas apalagi menjelang menikah dengan Vina. Jadi pas masih mulai SMA tuh udah mulai menyusut. Kan terus nggak lama saya nikah tuh setelah itu 3 tahun kemudian lah 4 tahun. Nah itu udah mulai sendiri. Jadi kita berdua tuh ibaratnya dipertemukan dengan hampir dengan cerita yang sama, Ya. background yang sama. Waktu Jadi itu makanya papa ngobrolnya juga juga lagi pas. dalam keadaan jatuh gitu bisnisnya. Kok ya bisa ketemu sama Ferdi, ya mungkin itu juga yang kita ngerasakan ada sesuatu yang sama kita alamin gitu ya. Trauma-trauma di masa lalu yang wah ini jangan sampai kejadian Ya. lagi. Kita harus lebih banyak smart, belajar untuk lebih smart lagi lah gitu loh. Perjalanan yang luar biasa dalam mengarungi rumah tangga bersama pada saat sudah memiliki seorang putri yang begitu cantik dan luar biasa. Kestabilan finansial sudah dipegang, lalu hadirlah putra kedua. Anugerah yang luar biasa, apalagi yang menjadi lebih luar biasa lagi, Ferdi Hasan dan Safina mendapatkan anugerah, yaitu seorang anak yang memiliki kebutuhan khusus yang membuat mereka semakin kuat. Tapi yang bingung, yang membuat saya bertanya-tanya, bagaimana rasanya di awal kehadiran, yang kedua namanya Fasya. Fasya, ya. Jadi seperti tadi Anya bilang ya, secara keuangan saya nggak bilang berlebihan tapi cukup lah, ada gitu ya, udah cukup siap Stabil lah, lah ya. cukup stabil, terus udah gitu secara mental juga Udah lebih siap. udah lebih siap. Iya. Saya udah
menjelang 30, udah teman-teman yang lain juga baru pada punya anak. Nah ini udah Jadi mulai udah wah stabil, kayaknya kita enak. bareng nih gitu. Hmm. Kita persiapkan dengan baiknya. Dari segi makan, wah waktu Farah kita makan seadanya. Maksudnya ya nemunya apa, yang bakar lah apa, itu lagi. Karena kan di radio kita kan. Jadi hari-hari emang hampir setiap hari Vina juga ke radio. Jadi makan yang ketemu di dekat situ aja. Ini kita siapin ya. Makannya begini, vitaminnya ini. Oh, udah perencanaannya lebih jelas lagi. Betul, tapi qadarullah Allah menitipkan anak berkebutuhan khusus. Awalnya sih kita nangis gak berhentinya. Karena kita terus terang bingung dan ada rasa bersalah. ada rasa kenapa bersalah. ya gitu, ngerasanya kan Kenapa? zaman dulu belum inilah gitu ya. Mm-mm. Kenapa? Apa yang salah sama kita kok kita bisa punya anak berkebutuhan khusus gitu kan. Aku pikir apa makannya, apa ininya, itu kayak menghantui lah Kita begitu. berusaha mencari penyebabnya yang tidak akan pernah juga terselesaikan Terselesaikan. masalahnya kalau kita tahu penyebabnya gitu kan. Sampai Ini diketahuinya tuh pada saat sudah lahir atau masih dalam kandungan? sudah lahir. Sudah lahir. Sudah lahir. Jadi Boleh cerita sedikit apa kebutuhan khusus yang dimiliki oleh Fasya? Oke. Jadi fasya itu disebutnya kan sekarang kan kita melihat makin banyak ya. Ada autism, ada ADHD, ada kelainan kromosom lah, terus udah gitu ya macam-macam lah. Nah, fasya ini punya sedikit dari semuanya dan dia itu global delay. Global delay dalam arti dia untuk anak seusianya pasti pertumbuhannya terlambat sama IQ-nya sedikit below average. Gitu. Jadi dia ada autisnya, ada ininya. Wah waktu kecil jadi kita taunya memang early. Vina seperti saya bilang tadi ya, Vina tuh megang anak sendiri. Dan waktu fasya reaksinya tidak ada, waktu dia bilang ini aneh nih anak nih Fer. Gitu. Kenapa Vin? Ini kayaknya terlalu tenang. Jadi kalau biasanya bayi tuh kalau misalnya pintu ditutup atau ada suara keras dikit, mata tuh kan gini Iya, at gerak least gitu. gitu. Nothing. Terus udah gitu kebetulan saya lagi roadshow berapa kota gitu sama susu, baik susu kehamilan, waktu itu iklan juga sama Vina waktu dia hamil, sama susu bayi. Nah kebetulan dokter yang menjadi pakarnya ini dokter tumbuh kembang yang kebetulan juga saya adalah sahabat anaknya. Oke. Dibawalah ke sana dibilang ini anak ada masalah. Jadi dia terapi itu dari kecil bangetnya. Terapi dari kecil banget dari usia 3 bulan ya Vina? 4 bulanan. 3-4 bulan tuh kita baru aware Ya, kalau kita periksa masalah yang pendengaran segala gitu ya. macam. Jadi mulai terapi itu usia 7 bulan. 7 bulanan. Sudah mulai terapi. Nah disitulah saya lihat juga komitmen Vina, kehebatan Vina. Udah susah-susah kuliah ya. Di situ kita discuss, kita udah harus putusin nih Vin. Kita harus ambil necessary action ya. Yang mana yang skala prioritas. Vina akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan menjadi seorang arsitek. Tapi 110% housewife. Karena terapinya itu effort loh ya. Rumah kita di Kebon Jeruk, terapinya di Kayu Putih. Itu seminggu 4-5 kali. 4-5 kali. Iya. Itu baru satu tempat terapi Baru ya. satu Sehari itu tempat bisa terapi. 2-3 tempat. Bisa ya. 2-3 tempat terapi. Dan itu hal yang harus dilakukan. Bukan harus dilakukan, itu kita berusaha maksimalnya waktu. Yang gue sampai ngomong ke dokternya ini, terima kasih Dokter Hardiono Pusponegoro ya, Om Yoni ya, banyak membantu kita. Om, yang penting anak saya bisa jalan Om. Karena gini ya, kalau diangkat tangan itu gini. Terus matanya lazy eyes. Dan kebanyakan anak berkebutuhan khusus ini, pencernaannya itu dia tidak seperti layaknya orang normal. Jadi lambat gitu. Dia kalau, maaf ya mungkin agak kurang berkenan bahasanya. Kalau dia ke belakang, karena dia sulit, jadi kadang-kadang suka numpuk. Kalau dia paksakan itu keluar darahnya. Jadi aduh masalahnya banyak banget ya. Sampai bisa berdiri segala macam. Kita tuh udah nangis setiap harinya. Udah ini gimana, ini cari ini. Kita coba kemana, ke luar negeri, kita berobat ke segala macam. Sampai titik baliknya adalah ada satu tempat terapi yang Vina juga antar setiap hari itu di Rumah Sakit Harapan Kita. Ada yang namanya sepatu koreksi. Kalau anak-anak yang punya anak-anak berkebutuhan khusus atau anak-anak yang susah jalan, dia tuh ada namanya sepatu terapi. Zaman itu harga sepatu terapi 450.000-nya.
Kan sepatu anak cepet tuh Cepet tumbuhnya. banget kakinya tumbuh Nah, kan. jadi kita harus pesen, dibikinin custom, itu bikinnya di sini. Itu kurang lebih 2 minggu jadi. Jadi selama dia terapi belajar jalan tuh dibikinin. Nya ada satu bapak-bapak bekerja sebagai satpam. Dia nyamperin saya, dia bilang, "Pak, kalau sudah selesai nggak muat lagi sepatunya boleh nggak buat anak saya?" Anak saya 2 Pak, dua-duanya berkebutuhan yang khusus, yang satu jantungnya kebuka. Nya semenjak itu Nya, Bapak itu membuat saya lebih kuat. Bapak itu membuat saya lebih kuat, melihat bahwa jangan lihat terus ke atas, lu lihat yang di bawah tuh lebih banyak yang susah. Dan apa yang kita dititipkan oleh Allah ini masih bisa kita jalanin gitu. Berangsur kita menerima, karena kuncinya menerima, ya, menerima dan juga memperlakukan dia seperti layaknya anak-anak lain gitu di keluarga kita gitu dan kakaknya. Alhamdulillah sekarang Fasya kalau teman-teman yang lama gitu, alhamdulillah ya Vera. Sekarang Fasya ini lagi kerja, magang di kuliah, ya. Dia kerja magang, ya kita nggak ada yang pernah nyangka bisa sampai di titik ini. Gitu. Oke, flashback sedikit. Ya. Karena ini mungkin perjalanan hidup yang banyak dirasakan oleh banyak pemirsa di sana, tapi cenderung nih ya terutama di Indonesia, tapi nggak spesifik di Indonesia, di seluruh dunia. Apabila orang tua mendapatkan anak yang memiliki kebutuhan khusus, terkadang rasa pertama amarah, bersalah, dan cenderung mengambil langkah yang lebih menyembunyikan anak. Ya. Itu banyak saya dengar Betul. cerita-cerita di luar sana gitu. Apa yang membuat Mas Ferdi dan Mbak Vina untuk memutuskan bahwa, apalagi kan Mas Ferdi public figure gitu, untuk memutuskan gak apa-apa, saya memilih untuk berjuang dan tetap terbuka mengenai hal ini. Berbeda dengan banyak keluarga di luar sana yang mengambil langkah sebaliknya, padahal mereka bukan public figure dan terkadang ya entah rasa malu, entah apa yang lebih lebih mendominasi perasaan itu. Kenapa kita harus malu ya? Kalau saya ya, Iya. karena Allah itu menciptakan sesuatu tuh semuanya perfectnya. Saya ngelihat bahwa saya berharap ya setelah belajar agama semakin kesini juga melihat bahwa ini anak bersih banget ya. Dia itu hampir buat dia hanya ada hitam dan putih, nggak ada abu-abu. Ya anak-anak seperti ini luar biasa. Iya. Terus udah gitu dan dia yang menjadi perekat sampai hari ini nih, kalau ada yang sedih, ada yang apa. Oh dia sangat suportif bangetnya. Mama nggak apa-apa, cepet sembuh ya. Dia ngedoain segala macam. Jatuh hatinya saya. Sholat segala apa, dia ngajinya lebih pintar dari saya. Dia belajar agamanya lebih hebat dari saya. Jadi mungkin saya kurangnya di sini, dia punya kelebihan di sini gitu. Nggak semua orang itu kita lihat dari secara fisik ya, mungkin ada keterbatasan di sini, keterbatasan di sana. Disitulah kita mulai menghargai isi hatinya. Jadi saya menerima, saya mengajak dia kemanapun kita pergi. Dari kecil udah kita ajak pergi-pergi terus gitu ya. Dan dari situ juga akhirnya timbul mungkin kepercayaan diri dia ya. Walaupun kadang-kadang dia suka minder. Mbak Vina, apa sih yang dirasakan seorang ibu pertama kali saat mengetahui bahwa anaknya memiliki kebutuhan yang spesial, yang berbeda dengan anak-anak normal? Terus apalagi kalau kita bicara agak sulit memang ya, kita tidak bisa menutup mata bahwa masih banyak masyarakat dan lingkungan yang tidak mudah menerima perbedaan itu untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Bahkan terkadang mereka menyikapinya tidak dengan bijaksana, tapi lebih dengan, ya mungkin bahasanya yang lebih dikenal adalah mereka lebih membuli mereka. Pernah ada pengalaman yang dirasakan oleh Fasya? Jadi ya itu tadi, kalau dulu saya lebih bukan nggak nerimanya gitu ya. Tapi justru saya ngerasa lebih, sayanya yang merasa bersalah. Apa yang saya perbuat atau adalah begitu ya tadinya awalnya, sampai saya di momen bahwa oh ya ini emang qadarullah, ada pemberian dari Allah begini. Ini adalah berkah hikmah yang harus saya jalani sama Ferdi gitu. Dan ternyata begitu saya menyadari bahwa lu nggak akan pernah nih nemuin jawabannya kemana juga nih. Apa penyebabnya, ini emang udah jalannya Allah gitu. Ya, begitu kita jalan terima waktu usia 7-8 bulan itu gitu ya. Semua mengalir begitu aja gitu ya, dengan segala kesulitan, struggle yang kita harus jalanin tuh. Alhamdulillah, maksudnya Fasya tuh melewati fase-fase itu dengan
dengan baik lah gitu ya Fer. Bahkan dia sempat pertumbuhan tubuh kembangnya juga luar biasa bagus gitu untuk keadaan dia gitu ya. Sampai waktu itu di usia 12 tahun SD kelas 6. Nah karena pertumbuhannya sempat bagus banget itu, waktu itu dia sekolah di sekolah swasta yang memang ada special needs centernya. Jadi support anak-anak berkebutuhan khusus Tapi ini sekolah juga. umum. Sekolah umum. Oke. Tapi karena perkembangan Fasya bagus banget waktu itu, tapi sekolah ini bagus banget, saya happy banget sama Fasya, sama Ferdi. Cuman jauh banget waktu itu di Lokasinya. Cibubur. Sementara rumah kita kan di Kebonjeruk. Makin lama, makin waktu itu agak struggle memang ke sana macet kan, dan macetnya tuh makin parah. Jadi dia antara sekolah seneng sama setiap itu lelah banget di jalan aja tuh bisa habis 2 jaman lebih waktu itu kan. Waktu itu saya memutuskan sama Ferdi, wah mungkin dia lebih siap untuk mulai cari tempat sekolah baru gitu. Dan memang kalau ngeliat anaknya waktu itu sekolahnya juga bilang, iya Bu, it's okay kok, dia udah perkembangannya udah oke gitu kan. Waktu itu kita juga konsultasi sampai ke psikolog gitu kan. Psikolognya juga psikolog yang lumayan senior gitu kan, cukup senior, dan semua yang ngeliat Fasya tuh memang ngeliat perkembangannya oke banget. Sampai akhirnya kita memutuskan untuk pindah cari sekolah yang lebih dekat dan mungkin yang tidak terlalu fokus dengan kebutuhan khusus yang sekolah biasa gitu. Di saat SMP. Akhirnya saya memutuskan nih pindah ke SMP itu. Maaf sama ya Ferdi. pemirsa ya, karena mungkin reaksi saya kayak wow berani banget. Karena memang waktu itu Fasya perkembangannya oke banget gitu. Dia udah bisa mingle apa gitu, dan secara komunikasi juga udah bagus gitu. Ya qadarullah juga di sekolahnya yang baru ini dia kena bully gitu. Rupanya ya itu dia, kita gak bisa cuma bergantung dengan perkembangan anak, lingkungan juga sangat pengaruh ya. Dan ya mungkin gak semua anak berkebutuhan khusus juga yang maksudnya begitu dibully atau apa gitu ya. Itu ini dia nama Fasya dari rupanya. yang anaknya riang, ya, dari yang anaknya happy. Itu kita lagi liburan waktu itu. Dia ngerasa sesek katanya, dia bilang dia mau meninggal. Dia sampai drop dia banget. sampai drop banget, terus dia itu segala macam. Nah dari kejadian itu kejadian di 2017 akhir ya. Sampai hari ini nih udah 7 tahun berarti ya. Dia minum obatnya. 8 tahun malahan, 8 tahun. Obat Jadi dari antidepresi. situ dia sampai Tadinya nggak depresi pakai berat. gitu, yes. Kena Gara-gara bully. Dan dibully waktu itu. kena bullynya cuman 3 bulanan. Aku bilang itu cuman waktu itu sampai dimarahin ya. 3 bulan tapi efeknya Ya. sampai Jadi- 8 tahun ini dia harus minum obat antidepresi. Jadi Dan saya, untungnya aku langsung tarik dia dan Kita pindah pindahin sekolah. Akhirnya Jadi gitu. makanya, oh dia waktu itu stres bangetnya. Sampai akhirnya kita dari psikolog ke psikiater. Karena udah dia stres berat gitu. Tangannya gemeter, dia ngerasa mau mati. Jadi anxiety attack ya. 180 derajat Berubah berubah. dari yang tadi ini udah dimurung anaknya segala macam. Nah jadi makanya saya menghimbau ya, mudah-mudahan di Indonesia ini ada penyuluhan-penyuluhan ya untuk memberikan tempat. Saya nggak minta disejajarkan gitu, maksudnya menghargai, memberikan tempat dan juga memberikan Pentingnya edukasi ya. sosialisasi dan edukasi kepada anak-anak, kepada masyarakat bahwa ada juga masyarakat kita yang berkebutuhan khusus ini sehingga mereka bisa diperlakukan dengan baik. Setuju sekali. Itu perjalanan yang saya tadi pengen tahu gitu loh, bentuk bulian apa sih yang diterima? Kalau keberatan cerita nggak usah, nggak apa-apa. Tahu Vina cerita aja. Apa yang dialami oleh Fasya sampai itu benar-benar bukan membekas tapi masih berada dalam dirinya hingga sekarang? Mungkin yang pertama tadinya verbal ya, secara verbal, tapi kalau aku kumpulin cerita karena ya terus terang kita kan nggak ada di situ gitu, tapi saya akhirnya mendapatkan banyak informasi dari lingkungan sekolah, dari teman dan guru. Ya awalnya verbal, terus mungkin banyak kan ya sekolah ini tadinya nggak semuanya punya background pernah tahu lah anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi mungkin ngeliat Fasya jadi sesuatu yang baru, kayak barang antik lah gitu ibaratnya. Jadi korban yang empuk lah untuk mereka jadi bahan bulian. Dan ada satu anak ini memang dia sepertinya emang usianya ya lagi-lagi baru-baru ininya, dan dia bisa menggather teman-temannya untuk
Ikut serta. ikut serta membuli Fasya. Nah gitu. Terus ya gitu, yang bulian verbal yang pertama dia ucapkan dan jadi ini di Nempel. Fasya itu dinempel ke Fasya itu cukup lumayan ini ya. Keras sekali. Ekstrim lah gitu. Jadi sementara sampai Fasya pun, julukan yang diberikan Fasya pun tuh tadinya dia ngerti aja enggak. Sampai saya terkait-kait Fasya menanya, ya mungkin saya nggak mau nyebutin lah gitu ya, agak ini gitu. Sampai Fasya tahu ini dari mana gitu. Ya itu aku disebutin teman-temanku itu gitu. Oh terus kamu tahu apa itu artinya? Enggak. Tapi everybody call me that and then I'm that person kayak gitu. Dan itu rupanya selama 3 bulan terus tiap hari sampai akhirnya ada malahan beberapa temennya yang juga mulai mukul. Ternyata waktu itu katanya ada beberapa pukul gitu. Nah Fasya itu tadinya anaknya sangat periang, penyayang, yang ini banget gitu ya. Sampai akhirnya udah dimurung dan kelihatan dia penuh marah gitu. Dan kebetulan saya memang tiap hari tuh setiap dia pulang sekolah, saya selalu yang beresin tasnya dia, selalu lihat kertasnya dia belajar apa-apa gitu. Saya tuh udah mulai aneh tuh ngelihat, kan dia suka coret-coret, suka gambar anaknya. Kok coretan anak ini berbeda gitu. Dark gitu menurut saya gitu kan. Terus nanti tiba-tiba ada kertas dia coret-coret, tiba-tiba ada gambar orang di pojok sendiri. Apa-apa nggak biasa gitu, gambar itu biasanya sangat-sangat beda dari itu gitu. Sampai itulah dari situ saya mulai gali. Tadinya dia nggak mau ngomong, rupanya juga ya diancam lah ya untuk tidak ngomong gitu. Dari saya pelan-pelan ajak keluar, ya itu mulai keluar salah satu ya itu dari verbal, sampai akhirnya sempat dipukul juga rupanya. Sampai puncaknya rupanya dia di dalam kediamannya itu dia menahan marah, dia juga sempat akhirnya padahal nggak terbayang seorang Fasya yang biasanya dia juga penakut apa gitu, very nice banget. Pokoknya dia sampai ada waktu lagi pelajaran P3, pelajaran jadi pelajaran PKK, kayak keterampilan atau apa gitu. Itu anak yang ngebully yang mukul itu dia samperin ya, dia gurunya Mungkin lagi saking nggak ada, nggak tahan dia udah kali nggak ya. tahan, dia ambil gunting mau ditusuk. Iya. Kalau kejadian kan kita yang masuk penjaranya. Jadi itu untuk seorang Fasya yang bisa kepikiran gitu, berarti dia udah mengalami ini luar biasa ya. Rupanya terus udah gitu dia taruh apa gimana, terus dia pulang. Ya saya kecewa bahkan sekolahnya tidak nelfon duluan dan cerita itu datang dari anak saya. Dia kelihatan gemeter waktu pulang sekolah itu, saya nanya, kenapa Fasya, kenapa? Mama jangan marah ya, jangan marah gitu, kenapa? Tadi aku mau teman, saya yang kaget kan, siapa kenapa gitu. Iya soalnya temanku itu yang dia baru ini kan yang bully itu, aku udah nggak tahu rupanya dia selama ini diem terus kan gitu. Jadi dia marah terus dia katanya, tapi itu terus aku inget mama katanya. Aku ingat mama terus aku taruh gitu. Jadi rupanya dia pas dia marah itu dia inget muka saya, dia taruh. Lagi gitu, aduh aku langsung lemes, aku nanya siapa nama temennya itu. Jadi sebelum sekolah telepon, saya inisiatif, saya telepon orang tuanya duluan, malah waktu itu saya minta maaf buat kejadian itu. Jadi saya yang minta maaf dulu waktu itu Fasya itu, dan saya cerita mungkin karena memang Fasya di luar kendali dan mungkin ya dia udah terpendam sekian lama dan sekolah kurang tanggap ya dalam mengatasi itu. Dari situ saya ngerasa bahwa oh ya pentingnya juga mungkin ini bisa jadi masukan gitu ya, bukannya nakut-nakutin tapi pentingnya juga untuk memilih sekolah yang baik. Baik itu bukan cuma pelajaran tapi gimana kesediaan dan kesiapan sumber daya manusianya terutama guru dan perangkat sekolahnya untuk kalaupun please menerima anak-anak berkebutuhan khusus ini harus komitmen lah menurut saya gitu. Jadi nggak cuma sekedar menerima tapi ya udah biarkan berjalan, tapi juga komitmen sekolah untuk mengedukasi murid-murid yang lainnya atau kalau ada masalah juga cepat ditanggapin dan juga guru-gurunya lebih aware dan support lah untuk hal-hal yang menyinggung anak-anak berkebutuhan khusus ini. Saya tuh pernah nangis ya Nya ya. Satu hari saya ke sekolah, ini kita bicara loncat ya, ini udah saya pindahin. Ya of course masih membekas tapi dia sudah membaik, diterima dengan baik di sekolah barunya segala macam karena memang lebih siap juga sekolahnya. Kejadian itu tuh masih berat untuk dia tinggalin gitu. Nya orang tua mana sih yang lihat ya, coba kamu bayangin di posisi saya gitu ya. Ini jam makan siang,
zaman kita sekolah ya, kita kan pasti ngobrol sama teman-teman main. Kamu lihat anak kamu sendirian, keringetan, makan siang di box makanannya dia, teman-teman yang lainnya main. Itu saya sampai nangis loh gitu. Cuman ya begitulah anak kita. Kita harus menerima kenyataan itu. Mungkin dia nggak berani lagi berteman karena kejadian yang pernah terjadi dulu gitu. Ya that's how it is. Dan kita harus support dia. Kita harus beri dukungan. Sebagai orang tua kita sebisa mungkin untuk membuat dia nyaman dan juga bahagia. Entah kenapa saya yang cengeng ya di sini jadinya ya. Saya yang mendengar Mas Ferdi, Mbak Vina bercerita ini, tapi saya yang cengeng jadinya di sini. Karena saya baru berdengar ceritanya aja saya yang ketarik emosinya. Pertama tadi saya emosinya kok jadi Mbak Vina yang minta maaf. Itu yang ngebully kita kenal loh orang tuanya. Dan orang tua, saya nggak tahu ya bagaimana menanggapinya. Kalau saya di posisinya Mbak Vina, Mas Ferdi, saya nggak tahu bentuk amarah seperti apa yang keluar dari saya. Dan akan sulit untuk bisa melakukan langkah yang Mbak Vina lakukan, yaitu menghubungi untuk meminta maaf terlebih dahulu untuk satu kejadian itu yang memang sudah dipupuk selama 3 bulan sebelumnya. Oh wow, oke. Dan memang, ini segmen ternyata luar biasa sekali ya. Membuat saya tuh ngerasa beratnya perjalanan hidup untuk menjadi orang tua. Tapi lebih berat lagi orang tua yang memiliki anak kebutuhan khusus. Tapi bisa mempelajari satu karakter baru, satu nilai baru dalam kehidupan. Hampir tidak ada raut amarah, tidak ada penyesalan. Satu raut wajah kebijakan yang saya bilang, kok bisa sih? Berat sih, kita juga ngejalaninnya gak gampang gitu. Tapi setelah semua itu akan lebih mudah setelah kita menerima. Setelah kita menerima. Ya, karena kita juga harus sadar bahwa dari kejadian itu juga aku belajar bahwa kita gak bisa berharap bahwa dunia ini semua mengerti. Iya. Ini gitu, karena tadi mau kemana aja pasti ada aja hal-hal kayak begini ya gitu. Dan pasti banyak kayak alhamdulillah, dan dari sini saya justru alhamdulillah Fer. Iya. Kita dikasih anak berkebutuhan khusus. Mungkin kalau kita nggak dikasih begini kita nggak pernah tahu apa yang dirasakan anak-anak ini, dan kita nggak punya empati untuk anak-anak seperti ini. Kan kita gampangnya ngomong, oh tuh orang jahat banget gini-gini. Tapi mungkin yang karena mereka nggak pernah tahu ya gitu. Sekarang ya kan, kita ngelihat anak begini, kita udah tahu oh nih anak berkebutuhan khusus. Baru gitu. baru Jadi papasan sebentar ngobrol kita udah tahu. Dan kita jadi punya rasa empati yang lebih besar, dan kita jadi apa-apa tuh sekarang melihat dua sisi gitu. Dan itu sampai yang luar biasanya sekarang anak-anakku pun sekarang bisa begitu. Jadi ini pernah terjadi waktu itu Farah waktu itu ya, zaman dia sekolah waktu itu, kalau nggak salah SD apa-apa dia pernah cerita. Di sekolahnya kebetulan ada anak berkebutuhan khusus gitu kan. Dan dia dikenai begitu juga sebenarnya, hampir sama ya, agak dikucilkan lah, tapi mungkin nggak ini kayak Farah, kayak Fasya gitu ya kejadiannya. Dan gurunya waktu itu juga nggak terlalu aware karena mungkin dulu juga nggak terlalu ini ya, nggak seperti sekarang gitu. Belum banyak lah orang-orang tahu mengenai kondisi anak-anak berkebutuhan khusus ini kan. Sampai ini anak suka tantrum apa di kelas itu, kadang-kadang gurunya kelihatan kesal gitu. Bisa Farah yang stand up buat anak ini dan bilang ke gurunya, ini kayaknya anak ini berkebutuhan khusus, dia memang begitu sir, karena dia berkebutuhan khusus. Dan sampai ada anak satu, dia saatnya waktu itu anak ini ulang tahun. Oh enggak, Farah yang ulang tahun justru, maaf ya. Farah ulang tahun, undang, terus dia, aku mau undang emang temanku yang ini gitu. Dan you know what, aku ikut nangis. Waktu itu Fasya masih kecil ya, jadi aku belum ngerasain. Mamanya tuh nelfon aku. Thank you banget anaknya diundang, karena dia belum pernah ngerasain anaknya diundang. Hanya sekedar ulang tahun temannya. Jadi berapa besar harga hanya undangan ulang tahun, terus padahal aku gak bikin ulang tahun besar, cuman teman-teman dekatnya Farah dan anak ini. Dan Masya Allah itu mamanya happy banget, dan anak luar biasa happy. Katanya dari berapa hari sebelum Farah ulang tahun tuh udah tiap hari dipegangin undangan itu. Saking senengnya diundang ulang tahun. Jadi luar biasa itu. Jadi dan karena ada Fasya ini, Farah jadi punya
empati yang aku nggak harus hajarin, mungkin aku juga nggak harus kasih tahu. Jadi alhamdulillah gitu. Iya. Anakku punya hal-hal yang seperti itu yang Allah kasih. Kalau nggak ada Fasya, nggak membuka mata aku sama Ferdi. Kita gitu. belajar banyak sekali dari Fasyanya. Staging kehidupan dia tuh menjadi warna dan juga pembelajaran yang banyak Banget. buat kita. Yes. Sampai hari ini nggak pernah berhenti. Kesabaran juga diuji gitu ya. Apa namanya? Karena dari masa kecil, dari tadi nggak bisa jalan ya kan. Setelah bisa jalan, dia mulai seperti anak staging remaja ya kan. Staging sekarang dia udah mulai mention yang lain temen-temennya udah punya pacar. Pengen juga lah ya pacaran. Kan normal kayak orang biasa gitu. Sekarang Punya kita hari, cita-cita iya. mau nikah segala macem. Ya saya berharap sekali ada komunitas lah di sini yang bisa mereka ini at least kayak tadi lah saling ngundang, saling karena they are very lonely ya. Yes. Sendiri terus gitu. Bisa kebayang nggak? Ya kita ada nemenin tapi kan Dia kita kan pengen, pengen yang lain, temen pengen gitu. punya teman gitu. Pengen ya. punya teman, pengen punya same interest segala macam. Ya begitulah ya kehidupan anak-anak berkebutuhan khusus. And how is he now? He's okay, dia sekarang kuliah semester 3. Empat, sorry. Yang 4 ini magang, dia ngambil perhotelan. Terus udah gitu sekarang dia kerja di salah satu hotel di daerah Jakarta Selatan. And he's happy. Ini karena Happy-nya gimana? Bagaimana tahu kalau dia happy? Ayo, Oke. Mbak Vina ada cerita tadi aku lagi dengar. oke, Kayak Ferdi lebih. yang mana dulu nih? Jadi Gimana kesenangan apa sampai dia bisa dikasih judul he's happy? How Oke, do you jadi gini, know? waktu terus terang nih, waktu selesai SMA tadinya kita mau nyari course atau mau nyari guru yang kira-kira bisa mengajarkan. Sebenarnya kuncinya kan bisa mandiri ya. Kalau kita udah nggak ada, dia bisa Yes. Survive lah, gitu gitu ya. Terus udah gitu, teman-teman aku kuliah, Aku kuliah di mana? Wah, aku bilang, di mana ya? Aku boleh nggak kuliah di Jerman? Jangan di Jerman, pusing kita. Oh di Jerman? Mama Kamu ikut kenapa pindah bilang Jerman pengen kali. di Jerman gitu? Dari mana idenya? Don't know, dia bilang itu pengen di Jerman. Oke, di Indonesia aja gitu segala macam. Akhirnya kita bilang apa ya segala macam. Kita cari universitas-universitas yang menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Dia diterima di UI Accounting. Oke. Bukan Tapi- buat UI ya, Accounting. ya. Terus udah gitu saya bilang sama Vin kalau accounting takutnya dia akhirnya nggak ada interaksi ini segala Oke. macam. Iya, oke. Kebayang. Nah, kita Gitu. coba cari yang mungkin bisa kepake untuk kehidupan sehari-hari. Akhirnya kita putusin di perhotelan. Karena kan ada belajar masak, ada belajar benerin tempat tidur, interaksi, hospitality gitu. Karena dia orangnya sumringah banget. Udah, terus akhirnya dia kuliah lah di perhotelan dan karena ini hospitality, jadi teman-temannya itu menghargai dia gitu ya. Menghargai dalam arti karena kan memang diajarkan untuk menghargai siapapun tamu kamu Harus nih customer. baik. Harus ya. baik, harus ini. Begitu juga di tempat kerja sekarang. Dia berteman, dia ini segala macam. Ya, I think he's very happy. Apalagi setelah menerima gaji yang pertama itu. Udah dapat gaji Alhamdulillah. pertama. Jadi Alhamdulillah. kemarin tuh dia cerita baru, Mam, aku diminta nomor rekening, kenapa? Aku katanya mau dikasih gaji, Masya Allah gitu. Maksudnya mungkin itu hal kecil ya buat orang lain gitu. Tapi mengingat perjalanan Fasya gitu ya, mengingat dulu gimana gitu. Aku tuh sama Ferry, wow Fasya Iya. bisa kerja gitu ya. Jadi luar biasa banget. Itu pencapaian yang nggak pernah terpikirkan sebelumnya ada Dia- dari aku dan Ferdi. Waktu dia baru kuliah itu dia jadi ada saatnya dia jadi waiter. Kalau jadi waiter di restoran, jadi di kampusnya itu dia ada restoran yang buka lunch dan dinner. Oh, oke. Nah lunch dan dinner itu full set ya dari appetizer segala macam dan harganya very affordable. Boleh untuk orang luar dan boleh juga untuk keluarga dari ini. Kalau dia jadi waiter, sebenarnya dia hanya bawa makanan dan minuman terus nanya kita mau pesan apa. Itu setiap keluarga atau temen yang saya ajak semuanya nangis. Karena tahu dari kecilnya gitu. Dia bawa nampan tremor nge-serve kita gitu ya. Terus udah gitu manggil saya mau pesan apa Bapak gitu. Itu hal yang
Ya kita ngeliatin ya Allah ini Fasya gitu ya. Dia udah bisa ngelayanin kita. Karena biasanya kan minta dilayani gitu ya. Ya itulah namanya proses dalam kehidupan ya. Dia belajar banyak hal. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Gitu. Luar biasa, baru kali ini saya bisa tertawa sambil menangis at the same time. Saya mendengar hanya cerita saja udah seperti ini. Tapi kembali lagi sebelum mengakhiri, saya juga ingin mengetahui gini. Kalau tadi kita mendengar dari awal kehadiran Mas Ferdy, Mbak Vina ke sini, ada family value yang begitu besar yang dibawa dari awal perkawinan sampai sekarang membesarkan anak-anak. Tapi saya belum mengetahui apakah dalam perjalanan ini pernahkah terjadi sisi-sisi yang sampai I give up. Karena kan kita lihat sejak kenaikan karir, sejak Farah lahir itu kayaknya hidupnya udah mulai stabil saja. Apakah terus seperti itu selama 30 tahun terakhir ini atau Tentu memang ada tidak. satu? Oh tentu tidak, oke. Ayo dong cerita dikit. Supaya orang rasa, oh enggak loh Ferdy Hasan sama Safina hidupnya sama-sama juga kayak kita pernah mengalami fase-fase itu. Nah, fase apa itu Mas Ferdy? Ya seperti kebanyakan orang atau ya umur masih mudanya. Terus udah gitu zaman itu mungkin mendapatkan segala sesuatu mudah ya. Godaan dunia hiburan Godaan ya. dunia betul, hiburan, terus udah gitu ya pasti rock and roll lah kesana sini dan lain sebagainya. Tapi sampai pada satu titik jenuh tuh nak. Ya, maksudnya udah capek segala macam ini itu. Dan waktu itu saya kena ada masalah investment. Nah sebenarnya masalah investment itu waktu itu membuat saya terpukul banget sampai merubah mindset saya gitu. Kenapa ini yang udah dicari sekian lama ini segala macam. Tapi akhirnya justru Jadi titik balik ya. titik baliknya. Kesini malah akhirnya ya semua itu tergantung bagaimana sekarang setelah usia segini gitu. Tergantung bagaimana kita melihat sebuah permasalahan dari sudut pandang mana. Gitu. Dulu ngerasa bahwa udah cari susah-susah, hilangnya gampang banget segala macem. Ternyata punya uang, punya popularitas dan lain sebagainya. Ada satu yang kurang dalam hidup kami berdua ini waktu itu. Dan itu kejadian persis di umur saya 40. Jadi apa namanya? 10 tahun yang lalu kejadiannya? Ya 2013. Terus udah gitu titik poin itu yang akhirnya bahwa kita menyadari bahwa kita ini perlu agama. Akhirnya kita mulai belajar agamanya gitu. Mulai belajar, mulai mencari tahu. Ya kita dua-duanya muslim, kita terlahir muslim tapi kita tidak pernah mencari dan mengetahui dan belajar lebih dalam mengenai agama kita. Perlahan segala sesuatu yang gak baik ya tentunya gak instantly gitu ya kita tinggalkan satu persatu. Sebelum menuju ke langkah kebangkitannya kembali, boleh tahu nggak apa itu kejadian yang bisa bikin sampai segitu dropnya sampai melihat bahwa oh hidup gue kurang di sisi sini. Kalau dari cerita kita dari awal acara sampai dengan detik ini pasti saya berpikirnya pada saat kelahiran Farsha. Ya. Itu teguran demi teguran tuh udah diberikan sebenarnya tapi kita nggak ngeh, namanya manusia ya. Kadang-kadang disentil 2 kali nggak ngeh, sentil 2 kali nggak ngeh, sentil 3 kali nggak ngeh. Sampai ada ya titik ya waktu itu bisnis, saya punya ada 7 bisnis waktu itu investment ya. Semuanya kan secara logika gitu ya. Secara logika kalau misalnya dari 7 gagal setengah deh, 4 deh lebih dari setengah. Masih ada 3 dong. Ininya bisa 7-7-nya mati at the same time. Jadi tidak terkoneksi bisnis satu sama lain? Tidak. Atau, dan loss besar banget. Jadi yang saya ngerasa down banget segala macem ini itu segala macem. Saya ngerasa nggak ya gitulah ya. Maksudnya ngerasa bahwa wah ini bener-bener gini apa ini begini segala macam menyalahkan. Tapi di sisi lain kosong kayaknya ya. Bahwa apalagi yang mau ada yang dikejar ini, dikejar itu, dikejar ini segala macam kosong gitu. What is the purpose of your life?
Karena uang udah ada, popularitas Mm-mm. quote unquote dengan power ya Iya. ada gitu ya. Apalagi yang dikejar gitu. Kosong aja, kosong. Terus udah gitu sampai saya ngerasa down banget. Terus ada temen yang sudah 7 tahun ngajak saya untuk belajar agama. 7 tahun tuh dia datang sebulan sekali, ayo belajar yuk belajar. Sampai akhirnya saya hubungin dia, saya belajar agama. Ya untuk pertama kalinya di dalam hidup saya selama 40 tahun, saya ngerasa tenang ya. Ya mungkin yang namanya hidayah itu kali ya. Saya tenang dan akhirnya saya bilang sama Vina, Vin, ini kali yang gue cari nih. Sebenarnya bukan hidup di dunia mungkin yang paling dicari utama kan kita pengen tenang ya. Iya. Buat apa? Duit banyak segala macem tapi nggak sehat, nggak tenang. Sehat ini segala macem tapi nggak tenang. Jadi inti utamanya tenang. Terus saya cari lagi tugas manusia di bumi ini tujuan utamanya cuman ibadah. Yang utama ya. Jadi bukan berarti kita nggak kerja maksudnya. Ya. Kerja kan part of ibadah juga. Kerja kan gitu. part of ibadah gimana kita menjalankannya. Anyway akhirnya setelah itu ya kita mulai memperbaiki diri lah. Vina juga nggak saya minta berjalan dengan begitunya dengan akhirnya pakai hijab. Saya mulai menjalankan perintah-perintah yang diperintahkan oleh agama saya. Sedikit semaksimal mungkin untuk berusaha meninggalkan yang dilarang. Dan jadi lebih simpel dan lebih tenang aja hidupnya. Nggak muluk-muluk lagi gitu loh. Ngoyo. Nggak ngoyo, saya nggak ngejar yang harus begini, harus ya daily rutinity yang simple life aja lah ya. Oke. That's it. Tapi kan yang udah hilang tidak bisa kembali lagi dong. Berarti kan level kehidupannya udah berbeda lagi. Ya to cut the story short, yang sudah hilang diganti sama Allah. Tapi dibuat hilang lagi pernah. Tapi saat kedua kali dapat strike bahkan jauh lebih besar dari yang pertama. Vina bilang lo beda. Apa ya? Ngadepinnya tuh Ngadepinnya beda sama beda. dulu gitu. Ibaratnya waktu pertama tuh dulu kan dia wah uring-uringan ini apa gitu. Sekarang Ferry jauh lebih tenang. Tenang. Ya kalau memang nggak rezekinya itu berarti Iya. memang belum rezeki kita gitu. Apa-apa bisa ya itulah. Jadi dengan kejadian-kejadian itu membuat dari semua kejadian yang kita lewatin gitu ya. Satu hal yang gue pelajarin gitu sama Ferry bahwa akhirnya gue sama Ferry tuh jadi belajar melihat semua tuh dari dua sisi gitu. Yes. Itu ternyata di balik kita dikasih musibah tuh Allah mau ngasih sesuatu yang Sayang lebih baik banget lagi sama loh. kita. Kalau Yes. kita aja yang kadang-kadang tuh biasanya pertama 5 musibah kitanya yang suka nggak sadar gitu bahwa Allah tuh mau ngasih pelajaran yang lebih Betul. bagus lagi. Mungkin nggak diganti materi atau kalau masalahnya ini nggak dikasih selesaiin masalahnya, tapi kamu dikasih ilmu yang lebih baik lagi, standar hidup yang mungkin lebih baik lagi. Standar nggak harus materi ya gitu, keimanan, mental, sosialisasi kita dengan manusia, cara pandang kita ke sesama manusia lainnya gitu kan, itu kan ilmu yang luar biasa dan semakin kita bertambah ilmu itu semakin baik juga kualitas kita menjalani kehidupan kita di dunia ini gitu. Dan itu salah satu bentuk mencapai ketenangan tadi loh menurut aku gitu. Jadi ya semua musibah yang kita jalanin itu memang Allah mau kasih yang lebih baik sebenarnya. Covid gitu. juga memberikan banyak sekali pelajaran buat kita gitu. Semua masyarakat dunia ya gitu. Saya selama kejadian Covid tuh siapa sih yang berdaya, siapa sih yang bisa ini. Semua mau bikin plan apapun kayaknya harus semuanya dirubah. Karena kalau Allah sudah berkehendak ya itulah yang terjadi. Gitu. Ada 2 sahabat yang sangat dekat sekali sama saya. Dua-duanya meninggal saat Covid. Dan dua-duanya lagi jaya-jayanya. Di situ saya juga belajar bahwa ditinggal tuh saya lihat sendiri kok. How he built his business dan juga usahanya sampai udah di puncak nih. Ditinggal gak ada yang di bawah satupun. Jadi saya pikir ya kita kerja harus ya. Harus semaksimal mungkin, punya target segala macam, harus kita harus sukses dan lain sebagainya. Tapi kalau belum dapat, ini ya udah emang belum rezekinya, nggak dibawanya. Dan gue lihat sendiri gitu, betapa sedihnya tuh waktu di tahun itu gue pergi sama sahabat gue itu 4 kali ya, di liburan terakhir yang ngomong, ini lihat ya ini begini, nggak kejadiannya. Segala sesuatunya udah ada di tangan dia tapi keburu dipanggil. Jadi ya makanya saya
kalau orang bilang lo liburan mulu sama keluarga, ya mereka ini investment gue. Karena anak-anak gue dan istri gue ini yang kita harus saling tolong nanti sampai di sana. Kita harus ikat dan kita harus perkuat itu. Kalau gue melihatnya begitu. Kerja ya tetap kerja, selama masih ada kesempatan, selama masih ada rezeki yang ini, kejar dong, harus kerjain. Dan gak boleh males. Jadi masa titik balik ini Mas Ferdi dulu, Mbak Vina mengikuti. Ya, hampir bersamaan lah gitu ya. Hampir bersamaan. Karena kan apapun yang masalah Ferdi jalanin, apalagi berat ya pasti imbas yang terbesar yang dirasakan adalah, yang merasakan adalah keluarga gitu ya. Yang orang pertama ya pasti saya lah gitu. Jadi ya begitu juga dengan kalau ada ya kayak gitu Ferdi mendapat hidayah apa-apa ya paling terimbas tuh yang merasakan juga bentuk baiknya tuh saya gitu. Jadi itu pun yang membuka mata hati saya sendiri tanpa Ferdi harus suruh bahwa oh ya jalan inilah yang lebih baik memang gitu. Karena saya ngerasakan perubahan yang di jalan Ferdi gitu kan. Jadi tanpa harus kita bisa ngelihat contoh langsung gitu. Jadi alhamdulillah gitu. Tapi ini adalah sinergi yang mungkin banyak pasangan yang saya lihat gagal temukan. Di mana mereka tidak berkembang bersama. Betul. Itu yang bisa menimbulkan kegagalan dalam berumah tangga. Tapi di sini pelajaran berumah tangga yang bisa kita pelajari bersama adalah tanpa harus disampaikan secara apa adanya. Tapi bisa saling membaca apa yang terbaik untuk keluarga. Dan itu dinamika yang dimiliki oleh Mas Ferdi dan Mbak Vina itu ternyata tanpa disadari itu yang kita lihat. Mereka tumbuh bersama. Benar-benar yang namanya tumbuh bersama dari usia 20-21 tahun hingga sekarang. Begitu banyak perubahan dalam setiap perjalanan ini, luar biasa sekali. Pastinya 30 tahun bersama seterbuka-terbukanya dalam kita dengan pasangan kita. Terkadang ada hal-hal yang kita rasakan tapi mungkin belum terkumpul kata-kata yang tepat untuk menyampaikannya. Sebuah ungkapan hati. Nah, saya di sini ingin mengajak pasangan yang membuat saya haru biru ini ya, Mas Ferdi dan Mbak Vina, untuk kita coba apakah ada ungkapan hati yang mungkin belum bisa tersampaikan secara apa adanya karena perlu dibantu dengan ini dia. Wow, apa itu? Sebuah bowl yang istimewa ini mengandung pertanyaan-pertanyaan ungkapan hati atau kalimat-kalimat penyambung ungkapan hati. Oh, kirain mau dikasih door prize oleh Dai. Ini hadiahnya akan lebih value-nya lebih besar lagi daripada door prize apapun itu. Oke. Saya minta Mas Ferdi sama Mbak Vina sama-sama saling mengambil. Di sini ada beberapa kertas, yes yang warna hijau. Jangan dibuka dulu. Oke. Yes, Sip. udah dipilih. Oke. Nanti saling tatap-tatapan karena ini ada kalimat yang ditulis untuk diungkapkan satu sama lain. Oke, siap. Jadi mau siapa dulu? Mas Ferdi buka ungkapkan ke Mbak Vina atau Mbak Vina dulu Ferdi yang dulu, membuka Ferdi mengungkapkan dulu. ke Mas Ferdi? Saya sebagai laki-laki selalu bilang ladies first. Yang mana ini siapa? Iya, Yang bisa menentukan? Mbak Vina duluan. Oke. Jebakan nih sudah dia. Ladies first. Ya. Maaf jika selama ini aku selalu bikin Ferdi susah. Gak susah sih. Enggak ya? Enggak. Ya kalau bikin Ferdi kepikiran atau Iya, masalah, aku minta maaf. Sama-sama, Vin. Iya. Giliran saya kah? Iya. Jika kamu pergi lebih dulu, aku akan, wah ini yang gak pernah saya bayangkan sih. Ini one of my biggest nightmare gitu ya. Karena 30 tahun lebih ya dengan pacaran, basically 3/4 hidup saya tuh sudah sama Vina gitu ya. Dan mungkin ini salah satu hal yang paling saya takutin sih. Dan gak pernah saya mau bayangin, bukan gak kebayang, gak pernah mau saya bayangkan. Tapi saya yakin bahwa insya Allah berikan kesempatan kita untuk berkumpul lagi bersama dengan keluarga dan juga keluarga besar kita di surga Allah Subhanahu wa Taala.
karena yang ada di sini semua hanya temporary. Jadi kalimatnya, Jika kamu pergi lebih dulu, aku akan berkumpul lagi bersamamu di surga. Insya Allah. Oh, amin. Nggak pengen pelukan tuh denger kayak begini, pengen banget. Aduh. Romantis kayak begini nggak sih dulu? Ferdi sebenarnya romantis sih, cuman ya tergantung mood. Gemini banget ya, tergantung mood. Kalau lagi romantis kok dia orangnya dari zaman pacaran dulu juga gitu. Aduh, luar biasa sekali. Mas Ferdi, Mbak Vina, terima kasih banyak. Sama-sama, Anya, terima kasih untuk kesempatan kita ngobrol-ngobrol dan cerita di sini. Terima kasih sudah mau berbagi dari hati ke hati di sini, berbagi sampai dengan hal-hal yang mungkin saya rasa sangat pribadi untuk Mas Ferdi dan Mbak Vina, dan berbagi pembelajaran hidup bagi kita semua yang ada di sini. Jangan pernah segan ya untuk terus berbagi. Insya Allah. Karena vibes yang dihadirkan Mas Ferdi dan Mbak Vina ini tentu akan dirasakan oleh pemirsa sebagai satu bentuk penguatan bagi kita. Bahwa mungkin di sekeliling Anda terjadi hal-hal yang di luar keinginan Anda, di luar mimpi Anda. Tapi bukan berarti itu menjadi akhir dari sebuah perjalanan. Bisa jadi itu adalah kesempatan bagi Anda untuk memulai satu bentuk kekuatan baru. Memulai satu langkah kehidupan yang menjadikan Anda lebih kuat lagi. Pemirsa, terima kasih untuk kebersamaan kita pada kesempatan hari ini. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Tentu saja dengan tamu-tamu yang luar biasa yang akan berbagi cerita, berbagi ungkapan hati. Karena memang terkadang banyak hal yang tidak kita bisa ungkapkan dari hati ke hati. Saya Anya Dunov pamit, sampai jumpa.